Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah salah satu cara yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ketakwaan kita. Ada cara yang lain bagaimana agar takwa kita terjaga sesuai dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsau yaumal la yajzi waladun al-waladi. Yang pertama, takutlah pada hari yang ketika itu bapak tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Dan seorang anak juga tidak bisa menolong bapaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan pada suatu hari yang ketika seorang bapak tidak bisa menolong anaknya dan seorang anak tidak bisa menolong bapaknya. Padahal ketika di dalam kehidupan dunia, seorang bapak atau orang tua ketika melihat anaknya sakit, betapa ngilunya perasaannya. Ketika melihat anaknya kurang baik nasibnya, betapa orang tua juga ikut sedih. Sementara pada hari nanti tidak ada yang peduli. Maka kita harus takut itu agar keimanan kita, agar ketakwaan kita terjaga. Naluri manusia adalah saling mengasihi. Naluri manusia adalah saling menolong. Ketika ada peristiwa itu berarti peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang sangat mengerikan. Seseorang sibuk dengan kesibukannya masing-masing, tidak peduli keluarganya. Di ayat lain, fa'idha ja'atis syokhoh. Apabila datang suara yang memekakkan telinga yang sangat keras. Tanda ditiupnya sangkakala yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Ketemu saudaranya malah lari. Wa ummihi wa abihi. Begitu juga dengan ibu dan bapaknya lari. Wa sahibatihi wa banihi. Dan dari istri dan anak-anaknya. Ketemu istri malah lari, ketemu anaknya malah lari. Likulim riyim minhum yauma idin sya'nun yakni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan dirinya sendiri-sendiri. Tidak peduli terhadap orang lain, tidak ada pertolongan orang lain. Termasuk dari keluarga, dari saudara, dari orang tua. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna wa'dallahi hakun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Hari kiamat itu benar, hari itu pasti terjadi. Maka kita harus perhatikan itu. Fala taghurrannakum muljayatud dunya. Oleh sebab itu,
Janganlah kita terpedaya oleh kehidupan dunia. Janganlah kita tertipu oleh kehidupan dunia yang bisa-bisa melalaikan peristiwa itu. Menjauhkan kita dari keimanan, menjauhkan kita dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sibuk dengan urusan dunia, sholat jadi lupa. Ketika orang sibuk mencari harta dunia, dengan alasan bekerja, dengan alasan mencari nafkah, mereka rela meninggalkan puasa. Dan mereka rela meninggalkan untuk tidak sholat. Mereka rela meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan keimanannya. Padahal kita ingat cerita Ashabul Kahfi, ada 7 orang pemuda yang justru meninggalkan segala kemewahannya, meninggalkan kota, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya yang mulia, meninggalkan harta bendanya yang banyak untuk menuju ke gua dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan keimanannya. Jangan malah kebalik seperti zaman sekarang. Hanya demi harta, hanya demi jabatan, hanya demi pekerjaan, rela meninggalkan ibadahnya, rela menggadaikan keimanannya. Sehingga marilah kita jaga, dan yang terpenting menurut saran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yagurannakum billahil ghurur. Jangan terpedaya oleh setan penggoda. Jangan manut dengan orang-orang yang menghalangi kita untuk berbuat baik. Untuk menghalangi kita terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menghalangi kita menjaga ketakwaan kita. Dari mana penggoda-penggoda itu? Kalau menurut Allah bisa jadi dari teman, bisa jadi dari tetangga, bisa jadi dari saudara kita, bahkan bisa jadi dari keluarga kita, anak kita, ibu kita, bapak kita, mertua kita, bisa jadi itu yang menjadi penggoda keimanan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetaplah keimanan kita, teruslah berbuat baik, teruslah menjaga keimanan sampai kapan? Sampai kita betul-betul mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.